Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Hafid. Di sini saya akan bawakan materi yang berjudul pengenalan komputer. Sebelum saya masuk, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Ikram MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perangkat lunak aplikasi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya hargai. Baik, sebelum saya masuk ke materinya, saya akan perkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Farul Hafid. Yang kedua ada Muhammad Agib Ramadan. Yang ketiga ada Ahmad Maulana. Seperti yang saya bilang tadi, di sini kami akan membawakan yaitu materi mengenai pengenalan komputer. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu komputer? Ya, komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Untuk menggunakan di komputer diperlukan hardware, software, dan hardware. Semua masukan yang diterima komputer disebut data. Data di sini bisa berupa huruf, angka, grafik, diagram, suara, dan sebagainya. Data tersebut diproses oleh CPU, Central Processing Unit, untuk kemudian diubah menjadi data biner agar dapat diproses oleh CPU untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. Seperti yang saya bahas tadi, mengenai 3 hal tersebut saya akan membahasnya: hardware, software, hardware. Yang pertama itu ada hardware. Perangkat keras yang dapat didefinisikan sebagai peralatan sistem komputer yang dapat dilihat dan dapat dijamah secara fisik. Contohnya seperti keyboard ini, teman-teman, dapat dijamah dan diraba secara fisik. Secara fungsional, perangkat keras dapat digolongkan sebagai berikut. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer sesuai dengan format yang diizinkan komputer untuk kemudian diolah ke dalam media pemroses. Contohnya keyboard, mouse, barcode reader, flop disk drive, CD-ROM drive, USB drive, digital kamera, dan mikrofon. Contohnya di sini saya akan menggunakan yang namanya keyboard. Di sini keyboard ini juga memiliki yang namanya input, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, di sini dia bisa menggonta-ganti warna karena dia sudah memiliki yang namanya input untuk menggonta-ganti warnanya tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada perangkat pemroses. Perangkat pemroses terdiri dari CPU atau Central Processing Unit atau prosesor yang didukung oleh motherboard dan dibantu oleh komponen-komponen yang ada di dalam motherboard tersebut. Contoh yang pertama itu ada ALU, Arithmetic Logic Unit, merupakan unit pengolah data aritmatika, perhitungan matematis, statistika, dan lain-lain. Dan ada juga logika, perhitungan, perbandingan, lebih besar, lebih kecil, AND, OR, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada CU, Control Unit, merupakan unit pengolah pengendalian atas suatu proses yang sedang dikerjakan. Selanjutnya ada MU, Memory Unit, merupakan unit pendukung semua perintah yang sering digunakan oleh prosesor, akan disimpan sementara pada bagian ini. Selanjutnya itu ada clock processor. Clock processor adalah kecepatan proses prosesor atau disebut juga speed. Misalnya Intel Pentium 3 800 MHz, berarti prosesor berdetak 800 juta kali dalam 1 detik. Semakin besar nilai clock speed, semakin cepat prosesor tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya seperti saat teman-teman pertama kali membeli laptop atau komputer, teman-teman bisa perhatikan pada bagian kiri laptop teman-teman atau bagian kanan laptop teman-teman. Tentunya di bagian tersebut terdapat yang namanya Intel. Entah itu teman-teman memilih prosesor apa, baik itu Intel, ADM, Intel Pentium Gold, iCore 3, iCore 5. Semua laptop pasti akan yang memiliki nama prosesor dan akan tertera pada laptop, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Contoh lainnya di laptop yang lain, ya, dia ada juga di sebelah kiri. Di sini juga Intel ya, teman-teman. Kalau untuk saya sendiri pribadi, saya menggunakan yang namanya Intel Pentium Gold. Dan untuk prosesor ini juga sangat berpengaruh pada yang namanya kinerja laptop. Semakin tinggi prosesor yang teman-teman gunakan, akan semakin tinggi juga clock speednya, akan semakin. Contohnya saat teman-teman yang namanya proses
rendering video, selesai mengedit video. Pastinya teman-teman akan merenderingnya. Clock speed di situ atau prosesornya di situ sangat berpengaruh teman-teman dalam rendering video tersebut, karena semakin tinggi clock speednya atau semakin tinggi prosesornya akan semakin cepat rendering video tersebut. Selanjutnya ada perangkat output, digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari media pemroses ke dalam bentuk dan format yang bermacam-macam sesuai dengan keinginan manusia, contohnya printer, monitor, plotter, proyektor, LCD dan lain sebagainya. Di sini dikatakan digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari media pemroses ke dalam bentuk dan format yang diinginkan. Contohnya di sini saya menggunakan aplikasi pengolah kata atau data Microsoft Office Word. Setelah saya selesai mengedit atau selesai mengetik, tentunya saya ingin membuat formatnya atau bentuknya. Baik itu saya menggunakan printer atau saya ingin menggunakan LCD dan lain-lain sebagainya teman-teman. Selanjutnya ada penyimpanan data atau storage media. Digunakan untuk menyimpan data hasil pengolahan secara umum. Media penyimpanan atau memori dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada random access memory atau RAM. Adalah media penyimpan yang bersifat non-permanen. Data dan dapat diproses secara proses yang sedang dikerjakan akan disimpan ke dalam RAM selama komputer aktif atau hidup. Setelah komputer dimatikan atau daya listrik dicabut, data dan proses akan terhapus. Terdapat bermacam-macam jenis RAM, di antara itu ada EDORAM, SDRAM, DDR strip SDRAM, dan RD strip RAM. Yang kedua ada read only memory atau ROM. ROM hanya digunakan untuk media yang dapat menyimpan data secara permanen, yang tidak dapat diubah lagi, contohnya CMOS pada rangkaian math bar di dalam CPU dan bertugas menyimpan instruksi input-output dasar yang dikenal sebagai BIOS. Pada pengertian yang kedua, ini ROM dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada removable disk, merupakan media penyimpan yang tidak mempengaruhi kerja sistem secara langsung. Artinya pada saat media ini dipasang maupun dilepas secara langsung, plug and play saat komputer menyala ataupun tidak menyala, tidak menyebabkan kerusakan pada sistem komputer secara keseluruhan. Contohnya floppy disk atau disket, CD-ROM, DVD, USB flash disk, MMC dan lain-lain sebagainya. Pasti teman-teman pernah yang namanya menyalin video dari laptop ke flash disk. Pasti teman-teman mungkin setelah menyalinnya langsung mencabutnya saja teman-teman, tanpa eject video tanpa teman-teman eject flash disk terlebih dahulu. Pasti teman-teman biasanya, jujur saya juga pernah saya kebiasaan melakukan hal tersebut. Setelah menyalin video pasti langsung cabut saja. Selanjutnya itu ada non-removable disk, merupakan media penyimpanan yang mempengaruhi kerja sistem secara langsung, sebab di dalamnya terdapat file-file sistem operasi dan program-program yang dibutuhkan untuk kerja komputer. Media ini tidak dapat dipasang maupun dilepas secara langsung pada saat komputer bekerja. Contohnya hard disk internal, bootable, USB flash I, lift, CD-ROM. Yang kedua itu ada software, adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer, jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, sistem operasi. Perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer, contoh sistem operasi DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Windows dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagiannya teman-teman. Contohnya di sini laptop saya di sini menggunakan yang namanya Windows. Yang saya gunakan juga untuk merekam kali ini yang saya gunakan adalah Windows. Saya tidak tahu teman-teman menggunakan apa pada saat teman-teman menggunakan apa, Macintosh, Linux atau lain sebagainya. Sistem aplikasi perangkat lunak menunjang untuk tujuan tertentu, misalnya Microsoft Office Word, prosesor, Corel Draw, Adobe Photoshop, AutoCAD, dan lain-lain sebagainya. Pasti teman-teman pada saat membeli laptop, pasti teman-teman heran kok sudah ada sih aplikasi Microsoft Office Word-nya. Ya, contoh sederhananya seperti ini. HP, Android. Saat teman-teman membeli yang namanya HP, pasti teman-teman ditanyai oleh customernya,
kak mau dipasangkan aplikasi apa atau aplikasi bawahnya saja, pasti ditanya seperti itu. Tanpa disadari ya kita juga dipasangkan aplikasi bawaan dari sananya, meskipun kita tidak tahu apakah itu versi terbaru atau versi yang sudah lama. Kurang lebih ya begitu teman-teman. Utility untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer, misalnya tune up, utility antivirus. Sama dengan Microsoft Office Word ataupun Adobe Photoshop. Di sini antivirus. Antivirus itu pasti teman-teman saat mendownload file dari Google atau mendownload game dengan format WinRAR itu pastinya sangat berpengaruh teman-teman. Contohnya saat teman-teman ingin memasangnya, pasti akan terinfeksi atau teridentifikasi sebagai virus. Pasti seperti itu. Kenapa? Karena begitu ya, pasti teman-teman heran kok bisa sih sebagai virus, padahal saya tidak memasang kok antivirus di laptop saya tidak memasang Smartdev kok di laptop saya. Ya karena tanpa sadar, tanpa teman-teman minta, itu sudah antivirus bawaan dari laptop tersebut untuk mengantisipasi jika teman-teman sendiri tidak memasang yang namanya antivirus. Jadi jika teman-teman ingin memasang aplikasi tersebut, teman-teman harus mematikan yang namanya antivirus tersebut. Setelah teman-teman memasangnya, teman-teman bisa menyalakan kembali. Selanjutnya perangkat komputer. Perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer, misalnya assembly, C, C++, Pascal, Basic, Java, COBOL, Fortran, Compiler, Delphin, Visual Basic, Microsoft Fox Pro. Ya, saya akan memberikan contoh untuk bahasa pemrograman C++. Untuk di sini program C++ itu sangat berpengaruh ya teman-teman contohnya dalam bermain game. Di game itu sangat banyak sekali teman-teman. Kita harus menggunakan yang namanya C++. Kenapa? C++ itu sangat berpengaruh untuk game kita. Karena jika kita tidak memiliki yang namanya C++ untuk menginstal game ataupun memainkan game itu tidak akan berjalan. Mungkin berjalan tapi tidak sebagus yang apa kita bayangkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Selanjutnya itu ada perangkat lunak paket atau untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum atau sesuai dengan standar atau software. Ini bertujuan untuk menyediakan berbagai fungsi yang siap untuk dipakai. Misalnya Microsoft Office yang berisi sepaket aplikasi untuk perkantoran. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, saat kita namanya membeli laptop baru, pastinya sudah diinstalkan dari Microsoft Office-nya, entah itu versi lama ataupun versi terbaru. Itu dari bawaannya sendiri teman-teman. Kita tidak tahu itu versi terbaru atau versi terlama. Tergantung jika kita minta sendiri untuk dipasangkan versi terbarunya, tapi itu mungkin nambah lagi biayanya. Selanjutnya itu yang terakhir ada brainward, adalah seseorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan. Yang pertama itu ada sistem analiti, penanggung jawab dan perencanaan sistem dari sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi khusus yang memanfaatkan komputer. Yang kedua ada programmer, pembuat dan petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem komputer yang dirancang. Yang ketiga ada administrator, seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem atau jaringan komputer. Yang terakhir ada operator, pengguna biasanya hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Yaitu pemaparan saya ya teman-teman untuk materi pengenalan komputer ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you next time teman-teman.